Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang pertama, kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan banyak sekali nikmat, rahmatnya serta hidayahnya kepada kita. Yang mana kita di sini masih diberikan kesempatan hidup yang sekali ini menjadi orang Islam, menjadi orang iman. Yang mana di dalam Al-Quran dan Al-Hadis diterangkan bahwasanya hanya agama Islam saja yang diterima oleh Allah. Hanya agama Islam saja agama yang diterima oleh Allah. Jadi karena hal itu kita di sini patutnya bersyukur, sangat-sangat bersyukur kepada Allah lantaran hal tersebut. Mengenai soal Islam, tidak jauh kita yaitu beribadah. Tidak hanya Islam ya, tetapi semua agama juga mewajibkan hambanya atau warganya untuk beribadah kepada Tuhannya. Nah, kita sebagai orang Islam yang mana ada kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan, yaitu seperti sholat, zakat, infak, haji, dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban-kewajiban orang Islam yang harus dikerjakan. Kemudian apalagi di tahun 2023 ini kita melewati tahun-tahun sebelumnya, dan di tahun 2023 ini pastilah banyak sekali rintangan-rintangan, halangan-halangan yang akan kita terima terkait dengan beribadah ini. Karena di dalam Al-Quran dan Al-Hadis juga telah diterangkan bahwasanya akan semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya zaman, akhlak moral manusia atau akhlak manusia itu akan semakin turun. Benar, teknologi ini akan semakin tinggi, semakin canggih, semakin hebat, tetapi akhlak manusia itu akan semakin turun. Nah, lantas bagaimana cara kita agar kita tetap bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban, melancarkan kewajiban-kewajiban ibadah kita di tahun 2023 ini dan seterusnya. Caranya mungkin ya bagaimana caranya kita untuk mengingatkan diri kita sendiri, kembali lagi kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, yaitu kita harus rajin ngaji, mengikuti kajian-kajian, mengikuti ibadah-ibadah, terus kemudian sholat 5 waktu jangan sampai dilupakan, karena sholat adalah tiang agama, dan yang pertama kali diingatkan atau dihisab oleh Allah di akhirat nanti adalah sholat, adalah amalan sholat. Jadi amalan sholat ini jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lalaikan. Sholat 5 waktu, apalagi sholat-sholat wajibnya. Kemudian kita juga harus bisa bagaimana caranya kita mempunyai amalan andalan, amalan-amalan sunnah yang menjadi andalan kita, dan itu juga bisa mengantarkan kita, menambah hisapan atau timbangan kita besok di hari kiamat, di akhirat nanti. Seperti halnya ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, yang mereka itu memiliki amalan andalannya sendiri-sendiri. Seperti ada yang memiliki amalan andalan berbakti kepada orang tua, salah satu contohnya. Dari ketiga itu ada satu orang yang dia setiap kali setelah memerah susu sapi, dia akan mengutamakan ibunya sendiri. Begitu terus. Dia akan memberikan
susu tersebut kepada ibunya terlebih dahulu, kemudian pada anak-anaknya, istri-istrinya, dan keluarganya yang lainnya. Lah, pada suatu hari dia itu pulangnya kemalaman, dan sedangkan ibunya itu sudah tidur. Pada saat itu juga anaknya rewel, nangis-nangis meminta susu yang sudah dibawa oleh bapaknya. Tetapi karena dia kekeh eh, untuk mengutamakan ibunya sendiri, akhirnya dia walaupun anaknya nangis-nangis, tetapi anaknya tidak diberikan susu olehnya. Sampai keesokan harinya ibunya bangun, susunya diberikan kepada oleh ibunya, kemudian baru diberikan kepada anak-anaknya. Lah, karena hal itu, karena dia menceritakan amalan andalan itu kepada Allah, sehingga Allah membuka pintu gua, membuka sedikit pintu gua yang akhirnya mereka bertiga bisa melihat cahaya matahari. Begitupun dua orang tersebut juga memiliki andalan yang diceritakan kepada Allah. Mereka curhat kepada Allah sehingga pintu gua itu terbuka lebar dan mereka bisa keluar dari gua tersebut. Nah, itulah manfaat jika kita bisa memiliki amalan andalan. Jadi kita bisa ketika kita kesusahan, suatu saat kita kesusahan, kemudian tidak ada jalan lain, kita tidak punya cara lain untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kita bisa menceritakan amalan andalan kita kepada Allah sehingga Allah bisa membantu kita sampai masalah kita selesai. Seperti itulah. Jadi kita saat ini, apalagi yang muda-muda tersebut, apalagi kita sebagai pemuda-pemuda ini, patutlah kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kewajiban-kewajiban ibadah kita. Semuanya harus kita tingkatkan, apalagi kewajiban-kewajiban sholat, zakat itu harus dilaksanakan, jangan sampai itu dihiraukan. Sekian perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Dari saya banyak kurangnya, sekiranya banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.